saya Subari Hasan. Saya memulai karir di Buma sejak tahun 2010 sebagai siswa basic operator. Sejak itu saya bekerja sebagai operator hauler mulai di set KPC, di Deko, Adaro Paringin hingga saat ini menempati posisi sebagai operator hauler di Tutupan. Saya sudah bekerja di Buma saat beberapa hal masih dilakukan secara manual. Dulu ketika di KPC, kami harus melihat di papan untuk informasi unit. Sekarang semua sudah dapat diakses di Buma DPA ataupun line up. Bahkan sebelum bekerja, kami mendapatkan notifikasi yang memastikan kesiapan kami dalam bekerja. Untuk pengajuan cuti, dulu pun masih menggunakan formulir HR yang diisi secara manual. Saat ini semua sudah serba digital. Dalam melakukan pekerjaan, dulunya masih dilakukan secara manual. Sekarang sudah menggunakan sistem. Sebelumnya pernah menggunakan timesheet dan jigsaw saat masih di set Kideko. Sekarang di Adaro sudah menggunakan FMS yang merupakan sistem dispatch yang mempermudah pekerjaan kami di lapangan. Semua pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual semakin mudah terlaksana ketika telah menggunakan sistem dan aplikasi. Kami sebagai pekerja hanya tinggal fokus bekerja dan mengikuti sistem. Misalnya dengan adanya DPA ataupun line up, kami sudah dipersiapkan di H-1 dan memudahkan kami dalam melihat settingan. Begitupun dengan sistem digital memudahkan dan pengurusan cuti. Pekerjaan kami dapat dilakukan lebih maksimal dan produktif. Ditunjang dengan tim terkait yang memfasilitasi jika ada kendala. Misalnya untuk pekerjaan, tim dispatch, LC, ataupun pengawas di lapangan dengan sigap membantu menyelesaikan kendala yang kita hadapi. Di awal perjalanan karir saya sebagai security dan sebelum menempati posisi Supervisor Facility Service Binungan, saya telah merasakan bahwa fasilitas yang baik dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Sehingga di saat saya saat ini berada pada posisi Supervisor Facility Service Binungan, saya akan berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik kepada karyawan agar produktivitas karyawan bisa meningkat pula. Tahun ini kami telah melakukan survei. Walaupun Binungan saat ini tidak menjadi yang terbaik, tetapi hasil survei untuk Binungan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena kami dari Facility Service Binungan melakukan beberapa perbaikan, melakukan inovasi yang khususnya terkait dengan makanan yang disajikan kepada karyawan. Kami juga melakukan koordinasi kepada karyawan-karyawan apa yang menjadi keluhan-keluhan karyawan yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan. Di tahun 2022, kami memberikan inovasi dengan yang pertama melakukan peremajaan RT. Setelah kita melakukan peremajaan RT, kami melakukan meeting koordinasi yang diantaranya ada tim facility service, ada tim RT, dan pihak vendor catering untuk membahas menu-menu apa yang akan kita sajikan kepada karyawan. Baik itu menu nasional ataupun menu tradisional. Di 2022 juga kami telah melakukan live cooking seperti yang ada di hotel-hotel yang pernah kita jalani sebelumnya. Walaupun menu live cooking itu tidak harus menu yang wah, hanya menu sederhana, tetapi hal itu bisa mempengaruhi fasilitas yang berkualitas yang kita berikan kepada karyawan.
Kami juga telah sepakat dengan pihak vendor catering untuk membuat bumbu jadi yang memang itu adalah produk dari kantor pusatnya vendor catering tersebut. Sehingga menu-menu yang sudah ada bumbu jadinya secara kualitas bisa kita jaga. Di saat kita sudah menjaga secara kualitas, kami yakin bahwa dengan adanya fasilitas yang baik, produktivitas pekerja akan bisa meningkat dan memberikan hal yang positif kepada Buma. Fasilitas yang diberikan perusahaan tidak bisa dilepaskan dari fasilitas transportasi untuk memudahkan akses pekerja ke lokasi kerja. Motivasi saya dalam membuat kebijakan dengan baik adalah agar tercipta fasilitas transportasi yang berkualitas sebagai penunjang agar mereka menjadi produktif, seperti dengan memastikan seluruh unit-unit tersedia. Kemudian frekuensi breakdown itu bisa kita tekan seminim mungkin dan tentunya aman untuk digunakan. Kebijakan yang tepat juga untuk memudahkan kami, tim facility service, untuk melakukan pengelolaan fasilitas transportasi dengan lebih baik lagi. Perusahaan memberikan kami peluang untuk melakukan inovasi secara terus-menerus, sampai dalam kondisi banyaknya unit yang membutuhkan perhatian lebih, yang dimana banyak unit yang breakdown, terjadinya insiden dan kurangnya perawatan pada unit. Saat itu, saya tercetus ide untuk membuat form preventive maintenance check atau sering kita dengar sebagai PM check. Terinspirasi waktu itu ketika saya melakukan servis mobil saya secara rutin dan melihat dan bertanya apa-apa saja yang dilakukan dan bertanya form apa saja dan maksudnya apa saja terhadap form item yang tertulis dalam form tersebut. PM check ini pertama kali diterapkan di lokasi kerja di mana saya saat itu ditempatkan. Lalu kini PM check sudah distandarisasi dan diimplementasikan di seluruh Buma agar semua pekerja mendapatkan kondisi unit yang aman dan layak untuk digunakan serta dapat menunjang produktivitas. Ini adalah pengalaman dan upaya saya Agar pekerja merasakan fasilitas berkualitas yang diberikan oleh Buma untuk menunjang pekerjaan serta produktivitas pekerja. Semoga kalian merasakan hal yang sama ya.